Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam pembelajaran materi PAI kelas 12. Sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya akan membahas materi PAI kelas 12 semester ganjil dengan tema bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Sebelum melangkah ke pembelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap demokratis. Yang kedua, bersatu dalam keragaman dan demokratis sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Imran ayat 159 serta hadis terkait dan menerjemahkan artinya. Yang ketiga, menjelaskan cara membaca Quran Surat Al-Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid. Yang keempat, menjelaskan asbabun nuzul Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang kelima, menganalisis hukum bacaan, makna, pesan-pesan yang terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang keenam, mendemonstrasikan bacaan dan hafalan Quran Surat Al-Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajil huruf. Yang ketujuh, menyajikan paparan keterkaitan antara sikap demokratis dengan kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 159 serta hadis terkait. Materi pembahasan di sini ada 3 bagian. Yang pertama, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan demokrasi dan hadis yang terkait. Yang kedua, demokrasi dan syuro dalam Islam. Yang ketiga, keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan. Baiklah, materi yang pertama tentang ayat Al-Quran dan hadis tentang demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hukum tajwid Quran Surat Al-Imran ayat 159. Fabima di sini mengandung bacaan mad tabi'i, alasannya fathah diikuti alif. Rahmatim mina, hukum bacaannya idgham biguna, alasannya tanwin ketemu huruf mim. Lingta, hukum bacaannya ikhfa, alasannya nun mati nun sukun ketemu dengan ta. Faddon golido, hukum bacaannya izhar, tanwin ketemu huruf ghain. Lang faddu, hukum bacaannya ikhfa,
Alasannya nun sukun diikuti huruf fa, min khaulik. Hukum bacaannya izhar. Alasannya nun sukun diikuti huruf ha, anhum wastaghfir. Hukum bacaannya izhar safawi. Alasannya mim sukun diikuti huruf wawu, fil amr, izhar komariah. Alasannya alif lam sukun diikuti huruf hamzah. Alallah. Hukum bacaannya lam tafhim. Alasannya lafaz zalalah datang setelah fathah. Mutawakkilin. Hukum bacaannya mad arid disukun. Alasannya mad tabi'i diikuti huruf hidup lalu dibaca waqaf. Tafsir Quran Surat Al-Imran ayat 159. Dalam perang Uhud, sebagian kaum muslimin ada yang melanggar perintah sehingga kaum muslimin banyak dalam mengalami kekalahan. Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah, serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Dalam ayat di atas, tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud, tetapi esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap muslim, terutama ketika hendak bermusyawarah. Hadis di atas menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah SAW adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam hal urusan penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya, seperti dalam urusan strategi perang. Sikap Rasulullah SAW tersebut menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa beliau dan kerendahan hatinya atau tawadu. Meskipun memiliki status sosial paling tinggi dibanding seluruh umat manusia, yaitu sebagai utusan Allah, namun demikian kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama sekali tidak membuatnya merasa paling benar dalam urusan kemanusiaan yang terkait dengan masalah ijtihadinya. Padahal dapat saja Rasulullah memaksakan pendapat beliau kepada para sahabat, dan sahabat tentu akan menurut saja, tetapi itulah Rasulullah SAW, manusia agung yang tawadu dan bijaksana. Dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena hal-hal sebagai berikut. Pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang bahas orang yang ahli. Yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Ketiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Yang keempat, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain, berlatih menghargai pendapat orang lain. Tip musyawarah yang islami. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, sampaikan pendapat dengan santun. Yang ketiga, hargai pendapat orang lain. Yang keempat, hormati keputusan bersama atau kesepakatan. Yang kelima, jalankan kesepakatan dengan tawakal. Yang keenam, berharaplah agar keputusan tersebut membawa berkah dan maslahat bagi umat. Demokrasi dan syura dalam Islam. Demokrasi berasal dari 2 kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Secara istilah,
Kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Yang pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Pengertian syuro. Syuro menurut bahasa dalam Kamus Mu'jam Maqayis al-Lughah, syuro memiliki dua pengertian. Yang pertama, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Adapun menurut istilah, yang pertama, menurut Ar-Raghib Al-Asfani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran, mendefinisikannya syuro itu dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Sedangkan menurut para fikih kontemporer dalam Asyura fi Zilli Nizami Al-Hukm Al-Islami, syuro itu adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Titik temu persamaan antara demokrasi dan syuro. Syuro ini merupakan kebebasan berekspresi, berpendapat, terbuka, dan jujur. Sedangkan demokrasi adalah nilai egaliter, menghormati potensi individu, menolak tirani, partisipasi dalam pemerintahan. Demokrasi dari kacamata ulama. Menurut Abu A'la Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal, karena Islam menganut paham teokrasi berdasarkan hukum Tuhan. Yang kedua, menurut Muhammad Iqbal. Menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Ia menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Kemudian, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasinya sebagai berikut. Yang pertama, tauhid sebagai landasan asasi. Yang kedua, kepatuhan pada hukum. Ketiga, toleransi sesama warga. Yang keempat, tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. Yang kelima, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Menurut Salim Ali Al-Bahasnawi, menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam, yaitu kedaulatan rakyat, dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam, yaitu penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram. Menurut Muhammad Imaroh, menurut beliau, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya
bahwa dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Demikian materi bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.